Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Kajian kita pada malam ini yaitu surat A'raf, tafsir Al-Quran surat A'raf ayat 90. Ayat 94. Ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا واجعلنا شاكرين لنعمتك مقيم بها فضلها وتم علينا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terusannya cerita Nabi Syuaib. Wa marsalna, dan tidak menyuruh aku Allah fi qaryatin, dalam sebuah desa yang kurusak penduduknya. Allati ahlakna ahlaha. Saya tidak menyuruh di dalam sebuah desa yang kurusak penduduknya min nabiyin, dari seorang nabi mursalin yang terutus, illa khotna, kecuali menyiksa aku Allah alaha pada penduduk desa itu sebelum dirusak bil ba'sa, dengan beberapa hal yang menakutkan, bil khaufi wal balai, dan belai cobaan, wasadaiti, dan kedeblekan, sesuatu hal berat, yaitu termasuk paceklik atau krisis moneter sada itu selalu begitu. Saya tidak menyuruh dalam sebuah desa yang mana
desa itu kurusak penduduknya dari seorang nabi yang terutus, kecuali aku menyiksa penduduknya sebelum rusak itu dengan bahaya, bil khauf wal bala, dan belai, cobaan, deblekan, wadharra, dan dharra, kemelaratan, termasuk al-amrad wal auja wal ju, beberapa penyakit, dan amrod sakit, auja loro, walju dan kelaparan. Itu tafsir daripada dharra. La'allahum, supaya mereka Qaryah itu, ahlal Qaryah itu yadharrauna, mau DP mereka, lika yu'minu, agar beriman mereka. Neng palam yu'minu, tetap aja mereka tidak mau iman. Padahal tujuannya Allah itu memberikan dharra, memberikan baksa, itu supaya iman, supaya dharraun, supaya DP. Tapi nyatanya mereka tidak mau iman. Tsumma badalna, kemudian menggantikan aku Allah, maka nasai'ah, pada tempat yang jelek, termasuk makan al-kuhti, yaitu tempat ceklek, wal jaduba, dan apa istilahnya, larang pangan, jaduba itu, wasidah, dan keberatan. Kemudian musim subur, rohok, wan naim. Jadi makanan sayal asana ini tempat paceklik, larang pangan, geblek, lah digantikan ya hasobin, masa subur, warroho, senang, wanaim, dan nikmat. Itu al-hasanah. Jadi tafsirnya asana itu masa subur, masa sandang pangan, loh jinawi, istilahnya murah pangan. Ini Allah memang buat. Kemudian aku Allah menggantikan tempat yang jelek, termasuk larang pangan, al-asana, pada musim yang enak, musim yang subur, ata'afau, sehingga bisa mengumpulkan mereka, ai jama'u, dan banyak harta benda mereka. Itu ata'afau maknanya, ai jama'u wa kathurat amwaluhu, mereka bisa mengumpulkan dan banyak harta mereka. Waqalu, nah, setelah begitu itu waqalu, dan berkata mereka, lupa, qad massa, sungguh menimpa, qad asoba, menimpa, abaana, pada bapak-bapak kami dulu, apa dharra'u, kemelaratan, wasarra'u, dan kesenangan, kebungaan. Bapak-bapakku biyen ya kenaan melarat, kenaan seneng, asida warroho, berat, deblek, warroho, dan masa subur, kama sobana, seperti yang menimpa pada kita. Nyatanya pas baru sabar bapak-bapak kami, ala dinihim, netepi agama mereka. Nah, panaknu mitluhum, lah kami ya juga sama seperti bapak-bapak kami. Naktadibihim, kami mencontoh mereka bapak. Pak Akhotna, maka menyiksa kami hum, pada mereka, bagdatan, dengan tiba-tiba. Yaitu bagdatan itu tiba-tiba, pasatan bil adab, tiba-tibanya dengan siksa. Wahum, sedang mereka itu layas urun, tidak mengerti kapan datangnya siksa itu. Wahum, mereka itu layak lamun, tidak mengerti binuzulil adab, dengan turunnya siksa itu tidak ngerti kapan turunnya. Maka dari itu kita ini seandainya kenaan nikmat ya bersyukur, kenaan amrot aujaju ya kita sabar, loro-loro nenai, auja penyakitan, keluwen, kelaparan, kurang gizi. Artinya ada hal yang dakoikul kuruna. Dakoikul kuruna itu pires-pires kuruna, menakutkan kepada kita.
hal-hal khauf kepada kita. Nah ini bagian di antara cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu kapan datangnya tidak ngerti, kapan hilangnya juga tidak ngerti. Untuk itu ya kita serahkan saja kepada Allah, kepada yang menguasai hal tersebut. Kenapa? Pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu juga terkenaan doro, sarro, ya bahaya, ya seneng. Seperti yang kita alami sekarang ini. Dulu begitu, sabar mereka itu. Nah, tapi agama, kita ya harus sama seperti mereka, mencontoh mereka. Ya nyatanya Pak, mereka usiksa dengan siksaan yang tiba-tiba siksaan datang wahum layas urun. Sedangkan mereka tidak ngerti dengan turunnya siksa itu. Nah, makanya kita selalu harus mawas diri, terutama diri kita, istri kita, anak kita, cucu kita, kerabat kita. Kita ajak tauhid kepada Allah. Sebabnya berpengaruh sekali kalau penduduk bumi ini banyak iman, banyak menyembah pada Allah, memohon pada Allah, sedikit yang maksiat, maka ya Allah turunkan rahmat itu. Makanya yakinkan besok, yaitu malam 30 itu kita kaji walau anna ahlal qura. Nah, ditutup itu besok. Seandainya ahli desa itu yang urusan penduduknya itu amanu, mau iman dengan Quran dan Sunnah, dan mau takwa, mau takut kufur, syirik, takut dosa, justru tobat, maka yakinkan besok itu kita kaji. Nah, insya Allah itu penutup dari pengajian kita. Semoga Allah paring barokah. Coba kita cari kesimpulan ayat yang telah kita kaji. Ada 3 kesimpulan. Pertama adalah bayanu sunnatillahi ta'ala fil umamis sabiqati, menjelaskan kelakuan-kelakuan Allah Ta'ala terhadap para umat-umat terdahulu. Gimana? Ya, yang iman ya diberi rahmat, yang kafir ya disiksa oleh Allah. Yang kedua, tahwifu kufari Quraisyin bima dallat alaihi hadis sunnah min aqdillahi al-musirrina al-kufri al-mutamarridina alal haqq. Yaitu tahwifu kufari Quraisyin, menakut-nakuti kafir Quraisy dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah ini, yaitu dari siksaan Allah Ta'ala kepada orang yang selalu menetapi kekufuran dan delurung melewati batas terhadap kebenaran. Diukur kanggo hak iki ya malah lewat, ora dilakoni ake marah batale, yaitu bisa jadi maksiat, bisa jadi kemusyrikan, bisa jadi bid'ah. Itu amutamarridin. Jadi menakut-nakuti kafir Quraisy dengan apa yang ada dalam sunnatullah ini, termasuk siksaan Allah terhadap orang yang selalu menetapi terhadap kekafiran dan melewati batas terhadap kebenaran. Yang terakhir, at-tadhkiru wal wa'du bi tarikhil umam sabiqah al-munabbi'i an asbabi alakihim wa khusranihim yatajannabahal uqala kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Mengingatkan dan nuturi dengan sejarah para umat-umat terdahulu yang diceritakan dari sebab-sebab kerusakan mereka, penyesalan mereka, tujuannya agar orang-orang berakal bisa menjauhinya sebab-sebab kerusakan mereka itu. Seperti firman Allah, laqad kana fi qasasihim, niscaya sungguh ada di dalam cerita mereka. Mereka siapa? Umami sabiqah. Apa ibratun, satu tulodo, contoh liulil albab, bagi yang memiliki akal.
Kalau kita berakal, gunakan akal kita untuk berpikir. Ada apa sebenarnya umat-umat dulu kok disiksa? Ternyata siksaan itu akibat dari bima kasabat aidihim. Yaitu sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Makanya ini bisa terjadi. Makanya harus selalu at-tadzkir, mengingatkan, nasihat, dan nuturi dengan sejarah umat-umat dulu yang menceritakan dari sebab-sebab kerusakan mereka dan kerugian penyesalan mereka agar orang-orang yang berakal bisa menjauhinya sebab-sebab kerusakan itu. Seperti firman Allah, niscaya sungguh telah ada di dalam ceritanya umat-umat sabiqah, yaitu contoh bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Untuk itu ya kita harus selalu gunakan akal kita agar di dalam segala hal itu kita pikir dulu manfaat dan madaratnya. Jangan sampai kita gerusa-gerusu apakah menjalankan atau meninggalkan. Semua itu harus dipikir pakai akal sehat, menguntungkan atau merugikan. Semuanya itu kembali kepada masing-masing. Itulah kajian kita. Pastikan besok ayat selanjutnya yaitu 97, 96, 97, 99, 100 ini adalah cerita orang yang iman. Nah, kita harus menggambarkan, memposisikan diri kita seperti ayat yang akan kita kaji besok. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, baik puasa, taraweh, ataupun etikaf, bacaan Quran, sampai nanti zakat fitrah dan juga Idul Fitr, terakhir puasa Syawal, itu senantiasa bisa kita raih semuanya. Itulah yang disebut kesuksesan di dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Jazakumullah khairah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.